Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dia dunia al-Fatihah. Alhamdulillah nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bi'fadlil walidayya lijal muslimin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Apa ini? Wahaka aidan ngani sibili ya. Wahaka aidan ngani sibili. Imam Yafi'i menceritakan lagi juga dari Imam Sibli. Wala Imam Sibli mengatakan, kharajtu dzata yaumin uridu al-badiyata. Pada suatu hari aku bepergian menuju pedesaan. Fara'aitu syaban saghiras sinni nahilal jismi asngasa aghbara alaihi siyabu risaten. Aku melihat ada seorang pemuda yang masih sangat muda, yang kurus badannya, yang rambutnya berantakan dan memakai baju yang jelek. Wa huwa jalisun fil jibanati. Yumayyizu khattaihi bainal quburi. Dia itu duduk di kuburan sambil mengusap-usapkan kedua pipinya di antara dua kuburan, atau dua nisan. Wa ja'ala yarmuku as-sama'a taratan ba'da taratin. Dan dia itu sesekali melihat ke langit. Wa yuharriku syafataihi. Dan dia menggerak-gerakkan dua bibirnya. Oyasilu atumu ya. Oyasilu atumu min ngainaihi. Dan air matanya berderai dari kedua matanya. Wa huwa mustaghriqun fid dungai wadzikri wal istighfari. Pemuda itu tenggelam di dalam doa, zikir dan istighfar. Wala yusghilu syaghilun anit tasbihi wat taqdisi wat tahmidi wat tamjidi wat ta'zimi. Dan tidak ada yang bisa mengganggunya dari membaca tasbih, dari membaca taqdis, dari membaca tahmid, dari membaca tamjid, dan takzim. Maca subhanallah, maca ya kudus, maca alhamdulillah, ya majid, maca takzim Allahu akbar, ya azim. Falamma ra'aitu,
asyabba ngalatil kalhalati malat nafsi ilahi watabat ngalalekaihi. Ketika aku melihat pemuda itu dalam keadaan seperti itu, maka diriku, hatiku ingin sekali untuk menemuinya. Fataraktu at-tariqa allati arwahu alaiha. Kemudian aku meninggalkan jalan yang sedang kulalui. Wa qasattu nahwahu. Kemudian aku menuju ke arah pemuda itu. Falamma ra'ani aqbaltu ilaihi. Falamma ra'ani aqbaltu ilaihi intahadha min makanihi wa qama yamshi hariban minni. Ketika dia melihatku mendekatinya, maka dia segera bangkit dari tempatnya dan berjalan dengan cepat meninggalkan aku. Fanahadat nafsi fi itbangihi. Maka hatiku pun ingin untuk mengikutinya. La'alli alhaquhu. Siapa tahu aku bisa menyusulnya, menemuinya. Falam aktir ngala idraki, tetapi akhirnya aku tidak bisa menyusulnya. Berjalan dengan cepat, Imam Shibli mengikuti, makin lama makin jauh. Fakultu lahu, maka aku pun berkata kepadanya, Rifqon ya waliyallah, pelan-pelanlah wahai kekasih Allah. Waqala, pemuda itu menjawab Allah, Allahu, dia hanya menjawab Allah. Fakultu bihaqqihi illa ma sabarta. Maka aku pun mengucapkan, demi haknya Allah, agar engkau mau bersabar, maksudnya ini pelan jalannya. Fa asyara bi usbungihi la afngalu. Nah, pemuda itu membuat isyarat dengan jari-jarinya, tidak, saya tidak mau. Wa qala Allahu, dan mengucapkan Allah. Fakultu ingkana haqqan mataqulu fa'arini sidqaka mangallahi ta'ala. Kemudian aku pun berkata lagi, kalau apa yang kau ucapkan itu benar-benar nyata, benar-benar serius, perlihatkan kepadaku keseriusan ucapanmu itu mengenai Allah. Fanada bisautin ngalen ya Allah, fawaqonga fil ardi maghsiyan alaihi. Kemudian pemuda itu tiba-tiba berteriak dengan suara keras, ya Allah. Dan setelah itu terjatuh ke tanah dalam keadaan pingsan. Fadanautu minhu waharraktuhu, maka aku pun mendekatinya dan aku menggerak-gerakkannya. Fa idza huwa mayyitun min sangatihi. Tiba-tiba ternyata dia itu sudah
mati pada saat itu. Fawahimtu min dalika wa tangajabtu min halihi wa sidqihi ma'allahi ta'ala. Maka aku pun merenungkan hal itu, dan aku pun takjub mengenai keadaan pemuda itu dan keseriusannya, kebenarannya. Pemuda itu dalam hal Allah, mengucapkan Allah terus meninggal. Wa qultu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Aku pun mengucapkan kalimat yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah itu menghususkan rahmatnya kepada orang yang dikehendakinya. Ini kan ayat Quran lah. Wa qultu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan aku juga mengucapkan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya untuk menyingkir dari maksiat, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan, taat, ibadah illa billah, kecuali atas pertolongan Allah Al-Aliyyil Azim, yang maha tinggi dan maha agung. Ulangi tadi itu, Imam Shibli keluar dari tempatnya, jalan-jalan ke pedesaan, lewat kuburan, ada pemuda yang sedang tenggelam dalam doa zikirnya, kadang-kadang melihat ke langit, kadang-kadang mengusap-usapkan pipinya ke nisan sambil mengusap. Nah, kemudian Imam Shibli kepengen dekat, mendekatinya. Ketika pemuda itu tahu kalau didekati Imam Shibli, dia langsung berdiri pergi dengan cepat-cepat. Kemudian Imam Shibli mengikuti supaya bisa nyusul, ternyata tidak bisa, cepat banget jalannya. Kemudian Imam Shibli mengatakan, pelan-pelanlah wahai kekasih Allah. Nah, pemuda itu yang masih sangat muda itu, yang pakaiannya dan rambutnya berantakan itu, hanya menjawab Allah. Dan Imam Shibli mengatakan, ya demi haknya Allah, hendaklah engkau mau bersabar, pelan-pelan. Pemuda itu memberi isyarat dengan jari-jarinya, tidak mau, dan mengucapkan Allah saja. Kemudian Imam Shibli mengatakan, kalau benar yang kamu ucapkan, tunjukkan kepadaku kesungguhanmu terhadap Allah. Kemudian pemuda itu tiba-tiba berteriak keras, mengucapkan teriakan ya Allah. Kemudian terjungkal ke tanah, dikiranya pingsan, didekati Imam Shibli, ternyata sudah mati pemuda itu, saking seriusnya pada Allah, saking takutnya kepada Allah. Makanya kekasih-kasih Allah itu kecuali pas sholat, pas ibadah, atau pas ngaji, ya, jarang sekali mengucapkan Allah itu, atau Allahu Akbar. Tidak mudah, ya, karena ada rasa takut. Beda dengan sekarang demo maton di jalan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu menunjukkan kalau mereka itu nggak takut dengan Allah. Nah, kemudian kembali ke cerita lagi, Imam Shibli itu merasa takjub, benar-benar pemuda ini luar biasa.
Kemudian mengucapkan Imam Sibli mengucapkan yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah itu memang mengkhususkan rahmatnya kepada orang yang dikehendakinya, seperti si pemuda ini, begitu takwanya kepada Allah. Dan Imam Sibli juga mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Tidak ada daya untuk menghindari maksiat. Tidak ada kekuatan untuk melakukan taat kecuali atas pertolongan Allah. Banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu akan banyak mendatangkan pertolongan Allah. Oleh Allah akan diberi banyak daya untuk menyingkir dari maksiat, diberi banyak kekuatan untuk melaksanakan taat. Entah. Di samping berkali-kali sudah saya sampaikan, ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu menurut sabda Rasulullah menyembuhkan 99 penyakit. Penyakit yang paling ringan yang disembuhkan oleh ucapan itu adalah penyakit stres. Nah, stres itu dianggap paling ringan. Stres itu dianggap paling ringan. Nah, berarti penyakit-penyakit yang lebih ringan kan mesti lebih sembuh juga. 99 penyakit. Dan juga menarik rezeki. Ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu menarik rezeki dengan niat ittibangan ala Nabi, ikut Nabi, maksudnya melaksanakan perintah Nabi. Niatnya cuma itu. Summa taraktu fi maudhihi. Kemudian kata Imam Sibli, aku pun meninggalkan mayat pemuda itu di tempatnya. Wasirtu ila hayyin min ahya'il ngarabi. Aku pun berjalan menuju pedukuhan di antara pedukuhan-pedukuhan orang suku pedalaman, li akhudha fi jihazihi wa islahi sya'nihi, agar aku bisa menyiapkan untuk mengurusi pemuda itu dan membaguskan gimana ya, apa bahasa Indonesia, melakukan hal-hal yang harus dilakukan kepada pemuda itu, memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Dan kalau sendiri kan tidak bisa. Falamma raja'tu ilaihi hujibangani. Ketika aku kembali ke tempat si pemuda itu meninggal, aku terhalang. Maksudnya aku tidak menemukan pemuda itu pada tempatnya lagi, mayatnya itu. Fatalabtu fil makani falam ajid lahu asaran. Aku mencari di tempatnya itu, aku tidak temukan bekas-bekasnya. Wala sami'tu lahu khabaran, dan aku tidak mendengar berita mengenai dia. Maksudnya tanya ke sana kemari, itu tidak ada yang tahu. Fabakitu mutahayyiran, maka aku pun menjadi bingung. Waqaltu hajaba anni hadasyabu wa man sabaqani ilaihi.
Aku kehilangan mayat pemuda ini. Siapa yang telah mendahuluiku mengurusi mayat pemuda ini? Wasami itu qailan yaqulu li. Maka aku mendengar ucapan yang mengucapkan kepadaku, ya Shibli, qad kufita amral fata wa ma tawallahu illal malaikatu fa'alaika anta bi'ibadati rabbika wa aksir as-sodaqata min malika, dan seterusnya. Aku mendengar bisikan. Kalau Nabi itu kan mendapat wahyu, kalau wali itu kan mendapat ilham. Mendapat ilham dari Allah. Wahai Shibli, kewajibanmu terhadap pemuda itu sudah diselesaikan. Tidak ada yang mengurusi, tidak ada yang pantas mengurusi pemuda itu kecuali para malaikat. Maka sekarang wajib bagimu atau biasakanlah dirimu untuk beribadah kepada Tuhanmu dan memperbanyak sedekah dari hartamu. Fama balaghal fata ma balagha illa bi sadaqatihi yauman fid dahri. Tidaklah pemuda ini mencapai kedudukannya itu kecuali karena sedekahnya pada suatu hari. Karena sedekahnya yauman fid dahri, setiap hari seumur hidup. Ini kan babnya tentang sedekah. Pemuda itu memperoleh derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Itu karena setiap hari dia sedekah. Imam Shibli itu kan sudah wali yang sangat tinggi, sangat terkenal, kutbul akwan pada zamannya. Nah, melihat bahwa ini pemuda ini sangat tinggi kedudukannya, artinya kok lebih tinggi dari Imam Shibli. Nah, mungkin waktu itu Imam Shibli belum kutbul akwan, belum wali yang berlaku untuk seluruh dunia. Dia dapat ilham dari Allah itu. Ini pemuda ini yang ngurusi malaikat mayatnya. Nah, pemuda ini memperoleh kedudukan yang sangat tinggi seperti ini karena setiap hari dia sedekah. Fakultu sa'altuka billah illa akhbartani bisodaqati yauman bidari mahiyya. Berarti yang bisi malaikat ini. Kemudian aku pun Imam Shibli berkata, aku mohon kepadamu demi Allah agar engkau ceritakan kepadaku mengenai sedekahnya si pemuda ini di dalam satu hari di semasa hidupnya, ya benar ya, bukan sedekah setiap hari ya. Pemuda ini memperoleh kedudukan yang tinggi karena sedekahnya suatu hari sewaktu dia hidup. Sedekahnya itu apa? Ya memang semua wali itu memperoleh derajat wali kan karena murah hati, sabda Rasulullah. Bukan karena sholatnya, bukan karena yang lain-lain, karena murah hati.
suka memberi, hobinya memberi sedekah dan lain-lain. Tuh. Berarti sedekah aja nggak sholat. Ya, sedekahnya ra kanggo. Atau kalau orang itu sedekah terus suka memberi, nanti lama-lama mesti jadi orang sholat. Lama-lama mesti jadi orang tukang baca sholawat. Adalah sebelum mati pasti diberi kesempatan untuk sholat. Entah berapa tahun, berapa bulan, berapa minggu. Itu orang yang suka memberi, tidak sholat saja, oleh Allah diberi pertolongan bisa sholat, bisa Islam. Ada pastor itu karena Romo Mangun itu karena suka memberi, matinya Islam. Apalagi kalau suka memberi dan sholat. Suka memberi ini maksudnya itu ringan harta, ora awal, kepada siapa saja. Tuh. Kadang-kadang itu ada orang suka nyumbang masjid, nyumbang pondok. Tapi dia punya banyak karyawan, kalau gaji kecil gajinya misalnya. Nah itu belum lumo. Lumo itu yang gajinya ya besar. Sudah. Dalam segala hal itu, dalam soal harta itu ringan memberikan. Kalau punya, kalau tidak punya ya ingin memberi. Maka penak orang tidak punya, cukup ingin memberi, tapi nggak ada yang diberikan. Nah, aku sebenarnya ingin memberi, tapi nggak ada yang bisa aku berikan. Lah handphonemu, nah ini penting. Oh, motormu, wah penting. Oh, tabunganmu itu juga penting, tidak bisa diberikan itu. Aku sama saja. Ya, tidak ingin memberi itu namanya. Lah ingin memberi itu Gusti serano apa-apa belas sing di. Betul. Nah, tidak bisa memberi, sukalah melihat orang yang memberi dan melihat orang yang diberi. Nah, ada teman Facebook enggak mau diceritakan, tiba-tiba itu inbox, belum pernah ketemu orangnya di mana itu, tahu itu di luar negeri. Tiba-tiba itu inbox, Pak Kiai minta kalau diizinkan, kalau diperkenankan minta nomor rekening. Nah, untuk apa? Saya itu baru mendengar rekaman ngaji Pak Kiai yang judulnya Sodakoh sama dengan sukses. Terus saya berniat mulai bulan ini gaji saya 10% mau saya sodakohkan untuk Pak Kiai. Kalau Pak Kiai berkenan. Ya boleh, tak kasih nomor. Tapi 2 hari lagi baru gajian Pak Kiai ini. Ya enggak apa-apa, terserah. Bener. 2 hari kemudian inbox lagi. Alhamdulillah Pak Kiai, mohon berkenan menerima transfer. Saya udah kirim 10% dari gaji saya.
yes, jazakumullah. Jumlahnya 1.600.000 Pak Kiai. Oh ya, oh berarti gajinya 16 juta ya. Jadi 16 juta lah gajinya. Ya, 10% nih. Nah. Oke, nyambut kene ngono. Lah kocok pengen dadi TKI. Nah. Masalah iki aku ki baru saja nerangke tentang cerita tentang kemarin itu loh. Gus Dur itu kalau diberi itu terima, terus kasih, terus dikasihkan. Aku masa bareng ngomong ya kudu tak lakoni ngono lah ya. Ya kudu dipraktekke lah ora ketang pisan ora ngomong tok gitu. Ya wis tak terima, terus tak kasih. Ya wis nggo sedekah. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ya saya lihat statusnya Bismillah. Mulai sekarang bertekad untuk mengambil rezeki yang halal saja, yang mengambil rezeki hanya yang halal saja, dan sedikit untuk dan sebagian untuk sedekah. Enggak, coba bikin status kira-kira kayak begitu. Aku ngerti maksudnya iki ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Anak muda itu, bujangan. Kadang-kadang itu memang kayak karyawan-karyawan kereta api itu loh. Ora tau ngaji pisan mah terus diamal kayak ini loh. Ya geleng ngono ra ya. Ana geleng ki meri suwak seprono sprene melu ngaji malah dadi instruktur. Nah, instrukturnya karyawan kereta api. 2 tahun kemudian ketemu lagi kono wis jaya. Kula kok tesih ngeten iki nggih. Ah kono ngamalke kowe ngamalke apa ora masalahe kan ngono ta. Ora ngamalke. Ora kerep ngaji dadi mungkin atine wis budhek ya iso. Ngono lho. Dadi karo ilmu ki wis wegah ngamalke ngono kuwi ya ngono kuwi. Dadi ora tergerak untuk mengamalkan. Wis nek cara anu iki kebal. Nah, jangan sampai itu. Jangan sampai. Karyawan kereta api ini ten riki 2 dina ketemu meleh 2 tahun kemudian pun top tenan. Bojone pun kalih, bandane pun. Kok kula tesih ngaten iki nggih. Ya ora apa-apa, sing mulangi keri lento. Ngaten nggih. Keri lento utawa ora etuk ya mbah ya. Ora cetha ya ta. Ya. Itu juga teman Facebook ya gitu. Dengar sekali ngaji, pengen ngamal kayak. Ya, kalau dia istiqomah ya, terus begitu konsisten ya, ya makin banyak harta dia, makin sukses dia. Lama naik gajinya 16 juta ya, purun ngaten Pak. Goleke gawean liyan sing gajine 16 juta. Mungkin jenengan kula story 1.600.000. Mbangane tak nehke kowe gaweane kowe mung aku entuk 1.600.000 tak tandangi dhewe le. Harus sedekah kok nggo syarat. Ibadah itu tanpa syarat. Allah juga memberi nikmat ya tanpa syarat kok. Ibadah itu jangan membuat syarat. Aku akan begini kalau dengan Allah kok membuat syarat. Pun kula mboten sah 16 juta gajine 8 juta mun, kula setor 2 juta alih jenengan purun. Aku ora butuh tak setori. Alah, santai aja.
Terus gawean kula sing 8 yuta golek dhewe, PN dhewe. PN dhewe aku ora tau belas ngarep-arep dinai. Kene nek dinai jenengan kok seneng, Pak. Seneng aku berarti wong ngene iki berarti dak ya gak ndedit siji ya ta. Aku melu seneng ana wong weruh wong agek ndedit. Sing ping pindhone wong iki punya masa depan yang cerah. Aku senang melihat orang punya masa depan cerah. Ngono ki lho. Ora dite ku, dite ngopo. Ora penting gak kula, Pak. Aku ora malah ngono to ngelmu. Tak pikir meng jadi jangan salah paham. Nek kiai kae nek dicaosi sone mbah kiai kae nek dicaosi ku tok seneng bunga tuh. Matre ya. Matamu ya ta. Ora ana kiai matre itu. Kiai itu ketok bungah banget, seneng banget karena melihat satu orang ini sedang punya uang. Minimal uang itu sejumlah yang diberikan itu. Misalnya koco ngamplopi aku 100.000, aku seneng. Berarti koco itu punya 100.000 paling sedikit. Yang kedua, seneng karena koco itu taat kepada Allah, dapat pahala, dapat ganti, punya masa depan yang baik. Dan itu dah. Dan itu, jadi seneng menerima itu. Jangan salah paham. Perkara 100.000 iku tak nehke kaca apa tak nehke raja apa sapa. Tak uncalke kandang wedhus, gondol wedhus ya mbuh. Seneng saya itu. Karena itu yang saya lihat itu. Oke, berarti lagi ndedit. Udah. Berarti dia sedang taat kepada Allah, sedang beribadah. Berarti orang itu dapat pahala, berarti orang itu dapat ganti. Kalau terus-menerus berarti dia sedang membangun masa depan yang cerah. Seneng aku. Itu loh. Senangnya itu letaknya di situ. Jangan salah paham. Ada kalanya orang memberi ya tak balik kita. Udah tamu anak beranak, maksudnya anak beranak orang tua dan anaknya loh. Orang anak terus beranak ya ora. Anak beranak maksudnya iki orang tua dan anaknya amplopi. Ya amplopi tak nehke anake ta. Biasa ta. Mau tak tambahi. Kono wis entuk ganjaran ta. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sing isih masa depannya panjang itu lah, sing isih nom-nom, sing kesepuan wae wis. Ning Gleng arep melu rombongan golongan kesepuan ya ora apa Gleng. Kalau kesepuan lho Pak. Oh iya, tak jatah rokok, rasa khawatir. Nganggere muni kesepuan ini berarti njaluk jatah rokok. Aku ya arep leren rokok iki ketake lho. Jono PN rokok ya. Nek sida, nek ra sida ya ngerokok meneh. Mula aja do ngenai rokok aku serius ini. Aku enggak seneng kalau dikasih rokok itu. Karena apa? Karena aku lagi berusaha mengurangi rokok, syukur-syukur berhenti ngerokok. Lho. Di nek ngenai liyane wae, tambah ngenai rokok ngenai botol apa. Go Pak, botol setunggal. Amper kira ini. Dulu, saya jangan salah paham, jangan salah paham. Isin ya Pak, Allah ajeng nyasin jenengan. Ya isin karo cetel iki cok bedane. Bedane estu isin lah. Ya ora apa-apa. Jadi jangan salah paham ya, dengan kiai-kiai lain kadang-kadang saya dulu waktu masih muda itu mendengar nek kiai-kiai matre tenan. Oh berarti nai seneng banget.
kok tok bunga banget ngono. Ngece kae lho. Aku ya mikir mosok Mbah Kiai ngono sih. Tak ngen tenan salah paham orang itu. Senengnya itu bukan karena diberi itu. Ngopo Mbah Kiai? Oke, tim ya Mbah Abu Yatim tak amplope tak caose ngono tak bunga apa. Lho Kiai tim itu suguhe pol itu. Seneng karena melihat wah iki Fuad masa depannya cerah ngono gitu. Nek Mbah Tim kan cetha cerah kan. Nah, waktu itu kan aku ora cetha, mbuh cerah mbuh ora. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Suka memberi, suka lumo nek karo duit iki lumo, ringan. Suka menolong juga. Pada siapa saja. Faqala, tadi Imam Sibli kan bertanya bagaimana, apa yang dilakukan pemuda itu dengan sedekahnya. Isih tahu ya? Ya rajan. Faqala ya Sibli, inna hadzal fata kana fi awwali umuri mudniban, ngasiyan, fasiqan, zaniyan. Radallahu alaihi ru'yan afzangathu wa akalaqathu. Wahai Sibli, pemuda ini pada awalnya itu orang yang berdosa, yang durhaka, yang fasik, yang tukang zina. Fangradallahu alaihi ru'yan. Kemudian Allah menghadapkan atau mendatangkan kepada pemuda itu sebuah impian, mimpi yang afzangathu wa akalaqathu, yang membuat pemuda itu ketakutan dan membuat pemuda itu kebingungan. Wa ya annahu ra'a fil manami, yaitu pemuda itu melihat di dalam mimpinya ihlilihi apa bener? Iki kan tadi ihlilahu qad rajanga su'banan, bahwa kemaluannya itu berubah menjadi ular. Wadara bifihi, kemudian ular itu berputar-putar di depan mulutnya pemuda itu. Wadara bifihi maksudnya apa ya? Dan kemudian ular itu apa ya? Melet-melet dengan mulutnya. Summa innahu atlaqa min fihi lahaban nari. Kemudian ular itu menyemprotkan dari mulutnya kobaran api. Fa'ahraqathu, maka kobaran api itu membakar si pemuda itu. Hatta ngada kal fahmati as-saudai, hingga si pemuda itu hitam seperti arang. Faqama fazingan marbungan, maka kemudian pemuda itu bangun dalam keadaan ketakutan dan gemetaran. Wa kharaja faran binafsihi mustaghilan bi ibadati rabbih. Kemudian pemuda itu berlari
membawa dirinya menyibukkan diri dengan ibadah kepada Tuhannya. Walau al-yaumu mungdu rajanga ila taati rabbi isnata asyarata sanatan. Dan itu terjadi, dia sudah beribadah selama 12 tahun. Wa huwa ngala halatit tadarrungi wal khusyumi. Nah, dia selalu dalam keadaan tadarruk, mendekatkan diri kepada Allah dan khusyuk. Walamma kana amsa waqafa lahu sa'ilun sa'alahu quta yaumihi. Kemudian pada suatu sore ada seorang pengemis yang datang meminta bahan makanan untuk sehari. Fa khalanga siyabahu wa sallamaha ilaihi. Kemudian pemuda itu melepaskan bajunya. Zaman dulu kan baju mahal banget. Dan menyerahkan baju itu pada si pengemis. Fa fariha asailu bidzalika. Kemudian pengemis itu bergembira atas pemberian tersebut. Wa basata kaffaihi wa dangalahu bil maghfirati. Kemudian pengemis itu mengangkat kedua tangannya dan mendoakan pemuda itu agar diberi ampunan. Fa ajaballahu du'aahu fihi bi barakati shadaqati allati farrahahu biha. Maka Allah pun mengabulkan doa pengemis itu berkat sedekah yang membuat gembira. Kama jaa fil hadis, sebagaimana ada di dalam hadis, igtanimu da'watas sa'ili nginda farahati qalbihi bisadaqati. Apa jenenge? Iktanim apa ya penake? Ambillah kesempatan utawa iktanim apa penake? Mengambil dengan banyak itu. Panenlah doanya orang yang minta-minta ketika gembira hatinya sebab sedekah. Panenlah, ambillah yang banyak keuntungan dari doanya orang yang minta sebab gembira hatinya karena sedekah. Jadi ceritanya seperti itu. Karena membahagiakan orang dengan sedekah, nah itu panen. Oleh pengemis itu dimohonkan ampunan. Ampunan Pak, loh ampunan ini penting. Ampunan itu penting. Kayak guru sekumpul, guru Zaini itu kalau serokal itu apa yang dibaca doanya. Dulu kan penasaran, beliau itu Qomat Kamil baca doa apa atas sebenarnya. Ternyata sederhana, mohon ampun, mohon ampunan, dan mohon husnul khotimah. Hanya dua itu. Mohon ampunan dan mohon husnul khotimah, udah. Enggak ada yang lain-lain. Nah. Itu loh. Itu udah wali kutbul akwan, wali kutub doanya itu. Mohon diberi ampunan, mohon diberi husnul khotimah, ya sudah. Itu loh. Kalau diberi ampunan itu ya segala-galanya. Apalagi kita-kita, wali murid aja kagak. Gitu. Jangan meremehkan ampunan, wali kutub aja doanya. Mohon diberi ampunan. Itulah.
Kalau kita tidak lihat kapan beliau itu melakukan dosa, mohon diberi ampunan. Itu jadi menggembirakan orang dengan sedekah. Mana sedekah ya yang bikin gembira, jangan memberikan yang jelek-jelek, yang dikit-dikit ya enggak membuat gembira, nanti ya rampok. Ya sak duwene ning iso iki enggak gembira. Dan gak gembira itu sedekah itu salah satu fungsinya kan membuat gembira. Nah, kalau belum bisa bersedekah ya buatlah gembira dengan cara yang lain. Gitu. Aku mau jagongan. Kadang-kadang itu saya masih prihatin karena satu ya kebiasaan santri di mana-mana itu kadang-kadang kok nggak sadar bahwa sesama santri itu saudara. Lupa, sering lupa. Lebih penting dari saudara, sedarah. Nah ini saudara seiman, saudara seperjuangan. Kadang-kadang kok lupa itu. Kadang-kadang satu santri iseng dengan santri lain, membuat santri lain tidak nyaman. Nah, itu kan tidak boleh. Artinya sama santri itu gimana caranya? Saling menggembirakan, bukan saling menjadi cobaan. Begitu. Santri A itu jangan menjadi cobaannya santri B. Santri B juga jangan menjadi cobaannya santri A. Seharusnya santri A itu menjadi kegembiraannya santri B. Ini loh, baik sikap, tutur kata, tingkah laku, dan lain-lain. Santri B juga begitu. Betul lah. Jadi, masuk kalah karo kayak Trimas Keter ya, apa pengawal Raja Prancis apa kayak. Nah, apa jenenge? Trimas Kentir apa? All for one for all. Itu cuma mengawal raja kafir aja begitu. Mengawal raja zaman kerajaan Prancis itu. Satu untuk semua, semua untuk satu. Begitu kompaknya begitu. Nah ini kita mengawal agamanya Allah, mengawal ilmunya Rasulullah. Ya harusnya ya melebihi Trimas Keter itu toh ya. Sekali kasih lihat itu the man behind apa the mesh apa meneh loh, betapa mereka kompak. Jadi sesama santri itu saling mengembirakan, saling melayani, saling. Yang muda mengagungkan yang lebih tua. Yang tua menyayangi yang lebih muda, menurutnya gitu. Jangan sampai rata ngaji, aku sebel ya Pak. Nggak Pak sebel, karena aku sebel. Buatan kalih niko loh, si niko loh. Itu kan berarti si niko itu kan menjadi kabar buruk itu. Tidak bisa menggembirakan teman santri. Dan jangan menuntut santri lain untuk menjadi kegembiraan. Mulai dari ibda' binafsik, mulai dari diri kita sendiri-sendiri. Bukan berarti tidak boleh menegur, boleh menegur, tapi ya halus, hati-hati, empat mata. Betul. Makanya humor itu saya hentikan karena saya khawatir nanti santri-santri itu humornya sudah destruktif. Betul. Sesama santri bisa saling membuat tertekan perasaannya nanti. Saling menghina, saling memberi sebutan yang buruk. Misalnya kocol, keisi sebutan apa cah? Si gemuk. Padahal kocok kuru. Si kurimen, padahal ngono ya.
Mungkin ya sambil tertawa nggak apa-apa, tapi kan ya nggak boleh itu. Oh, ulin dipanggil si pencor, apa kawi panggil si bego, Mbah Res dipanggil koboi, ya rata tepat. Misalnya itu satu. Loh, maka dimulai dari saling tersenyum, saling ini, jadi tidak saling gitu loh. Tidak saling mengganggu. Kalau minimal itu tidak mengganggu, syukur menjadi penggembira yang membuat gembira. Halo sesama santri. Yuk dilihat ini umurnya sepuh ya aja sembrono. Oh ini lebih muda ya, tunjukkan rasa kasih sayang. Jangan saling menghina, jangan saling mencaci maki, aja saling ngenyek ya, ngenyek bahasa Indonesia. Nah, melecehkan, ngecece, jangan. Tuh meskipun sembrono tertawa tapi kadang-kadang membekas di hati. Tuh, jadi menggembirakan. Misalnya aku menggembirakan Koco ndongake aku karena saking gembiranya itu nanti mustajab doanya. Saling menggembirakan. Tuh. Karena kadang-kadang itu kebanyakan santri nggak berangkat ngaji lagi, tak tanya itu bukan karena aku ternyata itu. Tak nesu ya, Pak Mas sampean. Mboten Pak, mbok jenengan sing ngece mboten nesu kula mbok. Jenengan belah ekek-ekek kelas kula. Lah ngopo? Si Niko lho, si Niko lho. Ngono ndi anak aja tak jenengke Niko. Wih disengite ya. Si Niko lho. Si itu tuh. Si itu loh. Tuh. Saling menyayangi, kalau kita menyayangi itu kan kita hati-hati kita bersikap itu. Kepada orang yang kita sayangi, kita khawatir kalau dia sakit hatinya tidak berkenan. Entah? Ini itu dah. Ora waton-watonan. Ora sembranan. Pemene harus yang lebih tua, ya aja sembrono. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terus-menerus kita mengoreksi diri kita masing-masing. Jangan mengoreksi orang lain, koreksi diri kita. Itulah. Orang itu kalau takut mengganggu orang lain, ya nanti oleh Allah itu akan dijauhkan dari semua masalah. Takut kalau orang lain itu terganggu atau termasalahi, nah, dia oleh Allah akan dijauhkan dari masalah. Orang itu takut, khawatir kalau tidak bisa menggembirakan orang lain, ya oleh Allah nanti juga akan digembirakan. Gitu. Ini terutama santri, ya santri Lajon, santri Mukim ya. Kadang-kadang santri Mukim ya bersikap tidak tepat pada santri Lajon. Kadang-kadang santri Lajon ya sama aja dengan santri Lajon lainnya. Bicaranya jadi orang itu menjadi sosok yang menggembirakan. Oke membaca ya Rabbi sholli ala Muhammad asrafi badrin fil kauni asraq. Rasulullah itu kan asrafi badrin fil kauni asraq. Purnama yang
terindah di antara purnama lain yang muncul. Purnama menggembirakan, menyenangkan. Nah, nek lanang yang ganteng, nek wedok ya ayu kan itu. Ayu ki ora kudu untune rintik-rintik, miji timun ki ora. Bagus ya ora kudu ngono kuwi. Tapi kalau akhlaknya mulia, sikapnya mulia, menjadi ganteng, jadi cakep, jadi cantik, mengembirakan orang. Itulah. Ya ora kudu mesem terus. Ya ora. Kadang-kadang ya ana santri sing belajar mesem terus. Celeng. Celengan maksudnya ki nek celeng ya ora ono ya celengan. Ora kudu ngono. Yang penting bicarane ben wong iki gembira karo kowe. Nek perlu jungkal apa piye men. Ya Batari ya lucu ya. Aku susah no biane. Liwat ning ngarepku ngono tiba-tiba tok-tok tiba jungkel. Heeh. Nek aku guyu ngono kae. Batari mlayu jan. Ya aku ngerti iki menghibur aku ya. Aku agak susah awal-awal dadi kiai ngene. Dan mikir santri kan ya cenut-cenut ndase. Kelakuane ngluwi setan lah kan. Ternyata susah, sedih tengah wengi ngalamun ngarep omah yang teras, ini batu hari liwat, angklek, sedak tiba jengklet tenan kan aku guyu toh, gusuk, aku kan guyu toh, karena guyu melayu, wes, ya aku ngerti itu menghiburku, nek perlu ngono coh, nek liwat ngarep gue kan jungkel, mau tak ide sisan ini. Aleman. Benar-benar jadi itu Batari itu. Ya begitulah kalau wali menggembirakan orang itu sampai diremangin jungkel orang itu. Ngarep nggak seneng aku loh cah kuwi cah Batari iki ya ta. Kayak aku kan ya dudu apa-apane to pangkate karo Batari ya. Niki lho. Ya lebih yang mengembirakan, ini Fuadki mulang ngaji ya, itu tak gembirakan. Nah ini loh, sama santri ini santri ya, dulurku ya. Lebih penting dari saudara-saudaraku. Karena persaudaraan yang sejati di akhirat itu adalah persaudaraan iman, persaudaraan seperjuangan, bukan persaudaraan darah. Darah itu bisa penting, bisa tidak. Itulah bukti ini Kan'an putrane Nabi Nuh itu oleh Allah ditetapkan bukan anaknya Nabi Nuh karena tidak seiman. Nah, salah satu istrinya Nabi Lut itu juga dipisahkan oleh Allah karena tidak satu iman, tidak satu visi, tidak satu perjuangan. Anak santri, foto-foto santri di sini ngajinya sama, kan harus kita bersikapnya itu hati-hati. Jangan sampai mengecewakan, menyedihkan, menjengkelkan. Bicaranya menggembirakan. Itu loh, anggere niat ya Allah itu dikasih pertolongan, dituntun nanti oleh Allah. Kalau niat aja ndak ada ya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan cari enaknya atau jangan malah memperalat orang lain, malah santri lain. Tak nyerai ogleng we, ogleng pinter mijeti main kene mijeti aku. Jangan begitu. Yo misalnya ogleng pinter mijet, terus kowe dipijeti ogleng ki ora apa-apa. Nek kowe nggutuk-nggutukke terus memperalat ogleng, menjajah ogleng untuk seperti itu ya salah. Mumpung ogleng wedira aku misalnya, enggak begitu.
Iki angel ya, nek ora disinau tenan iki angel. Nek dasare bakat iki ya gampang. Maksudnya bakat iki akeh ndonga lho, anggere akeh ndonga ya Allah. Jadikan saya tidak merepot tidak menyusahkan orang tapi selalu menggembirakan orang. Nah, menggembirakan orang itu ada kalanya tidak memberi, tidak menolong, tidak apa. Ada kalanya malah menyuruh, itu membuat orang gembira. Nah gitu. Dan kan dikongkon kan seneng. Ora dikongkon kan seneng. Dikongkon senengi maksudnya tek ana upahe gitu. Ayo beda meneh kowe itu. Pak Kiai aku seneng ya didhawuhi Pak Kiai. Kan ada begitu. Tolong mon jipukno piring ning kono gembira makmun. Cara menggembirakan makmun dengan menyuruh makmun mengambil piring misalnya, ya bisa. Ada kalanya begitu. Nek kowe akon santri liya cetha ora menggembirakan, cetha gawe sengsara. Misale kaca akon Rama, apa? Tulung aku jikokno banyu anget sak ember, terus bar kuwi tukokno sabun, terus bar kuwi engko bar aku siram picetono, terus bar kuwi engko macam-macam. Ya, Rama mungkin iya. Neh ra ca. Wis mengono ki tok. Sijingkas kok ca. Apa mah? Tulung blen guluku mah mriko ono. Nesu ki jenenge. Jadi bagaimana agar santri itu gembira? Jangan juga merepotkan. Yang intinya yang lebih tua menyayangi yang lebih muda. Yang lebih muda kepada yang lebih tua itu mengagungkan, bukan hanya menghormati, mengagungkan. Ini gitu, mengagungkan. Nah, karena teman ngaji terus dikirane padha. Misalnya antara Pak Res karo Ulin, ya kan jelas umurnya beda tuh. Nek Ulin nganggep Pak Res ki cah SMP kelas 3, ya kuwi kurang ajar tapi. Utawa Pak Res nganggep dirinya SMP kelas 3 ya salah meneh kuwi. Utawa Pak Res nganggep Ulin tuane padha Pak Res, umure 50 punjul. Ya Ulin nesu. Moh rabi we urung dituwak-tuwake. Artinya ya kita itu umur kita berapa, sikap kita bagaimana, itu harus jelas. Kepada umur berapa yang kita ajak bicara itu umurnya berapa, ya harus diingat lah kayak gitu. Kira-kira yang menggembirakan itu bagaimana misalnya itu. Misalnya Pak Res, Mas Ulin tolong kula dipendhetke unjukan isih wangun. Pak Res ki luwih tuwa. Nah ta. Nek Ulin ta semene. Pak Res, tolong Pak Res. Jipono gelas kuwi. Ngono kuwi ya. Ini malaikat mesti ngene-ngene iki. Iki santri apa demit anu ta. Ya delok-delok ta. Ora padha santrine kok Pak Res. Tua-tua kan berjiwa muda, matamu. Nah, itu jawabannya iki. Itu namanya tidak tahu diri itu, misalnya. Contoh. Udahlah, itu santri-santri yang masih muda itu hati-hati kalau dengan yang lebih tua. Bukan termasuk golonganku, sabda Nabi. Orang yang tidak mau mengagungkan yang lebih tua atau tidak mau menyayangi yang lebih muda dan tidak menyayangi yang lebih muda. Rasulullah ngajarinya kayak gitu.
Bukan golongan Rasulullah itu. Loh. Pak Aris seneng kok tak kongkon. Iya seneng ning kowe ra pas ngono kuwi. Ora pas. Aris tolong jikono gelas ya. Nggih Mas Ulin. Kalian apa? Gaekno kopi sisan. Nggih. Bantu. Wis iki gek disai kono, nya. Pak Aris ya seneng banget. Ya Pak Aris ora salah. Sing salah sing akon kuwi. Lin kok nekat lin wong tuh. Ah, Pak Aris mah bunga ya. Kan santri itu kudu bungahke santri liyane. Nah, Pak Aris ini takon gak kopi aku mah seneng banget sih. Apa meneh bahasan takon asah-asah wah bungae. Saking bungae iki dleweran nangis. Ora ngrasake utekmu ing umap kuwi je. Nah, misalnya Pak Aris bener-bener gembira, ya ndak salah. Yang salah yang nyuruh misalnya. Misalnya gitu. Sudah. Misalnya ulin saiki kan misalnya kaca. Pak Aris. Kene Pak Aris. Enten apa Mas kaca? Tangane sampean ndi? Iki. Kayak nggon bokonge kaca terus dut. Aku kurang ajar. Kejaba umurmu ki wis 140 tahun, ra apa-apa ngono ki karo Pak Aris ya ta. Lah. Kadang-kadang kan kalau tidak diingatkan hal itu bisa terjadi. Itu sama santri, tapi masing-masing santri harus tahu diri. Ya bener Pak Rizky santri ini rak ya umure sepuh misalnya, atau Pak Ris ya bener kaca ki santri ini rak ya isih bocah. Nah, itu kan kudu paham kayak gitu. Bocah ojo perlakukan sebagai orang tua jangan kamu perlakukan sebagai bocah. Aku balik-balik engko. Tuh. Wisar jambalu khotimatun fi madhi sakha wal jud. Penutup mengenai pujian untuk orang yang sakha dan jud, orang yang suka memberi dan murah hati. Allahumma faqilah komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.